Selamat siang sahabat sehat RSUD Kota Bogor, kembali lagi di podcast kesehatan RSUD Kota Bogor. Pada hari ini tanggal 30 bulan Oktober 2024, saya akan menemani Dr. Nabila sebagai moderator yang akan membahas tema hari ini, yaitu pengaruh kekuatan dan olahraga terhadap stroke. Nah, Sobat Sehat RSUD Kota Bogor tahu nggak kalau kemarin tanggal 29 Oktober itu diperingati sebagai Hari Stroke Dunia. Makanya hari ini kita tertarik buat membahas nih bagaimana stroke dan juga olahraga serta kekuatan terhadapnya. Sahabat Sehat RSUD Kota Bogor juga pada tahun 2018 di Riskesdas, stroke itu ternyata mengalami peningkatan nih sahabat sehat. Dari yang tadinya 7/1000 kejadian, di tahun 2018 menjadi 11/1000 kejadian. Jadi stroke cukup banyak. Dan menurut di Dinkes Kota Bogor, stroke juga pada tahun 2020 itu ada sekitar 2034 kejadian yang menempati angka kematian tertinggi di Kota Bogor. Nah, makanya hari ini sudah bersama saya Dr. Ramoti, spesialis neurologi yang merupakan salah satu spesialis saraf di RSUD Kota Bogor yang akan bersama saya membahas mengenai topik hari ini. Selamat siang, dokter. Halo, selamat siang. Iya, jadi kita hari ini mau bahas tentang stroke dan juga olahraga ya, dok, ya, terhadap stroke, bagaimana pengaruhnya. Nah, stroke itu apa sih, dok? Definisinya dulu deh, dok, kita bahas, dok. Jadi kalau kita ngebahas stroke, kalau secara definisi atau secara arti, stroke itu adalah suatu gangguan neurologis, jadi gangguan saraf dengan berbagai macam. Kalau kita kan tahu kan kalau stroke itu pasti banyaknya masyarakat tahu kelumpuhan. Lumpuh, iya benar. Lumpuh. Tapi ternyata tidak itu. Secara definisi stroke itu adalah suatu defisit neurologis, jadi suatu gangguan saraf yang berlangsung secara mendadak. Secara mendadak, tanpa peringatan, tiba-tiba. Kemudian dia berlangsung lebih dari 24 jam dan atau menyebabkan kematian. Bisa berupa stroke-nya bisa penyumbatan, bisa perdarahan. Tapi selalu kata kuncinya adalah kejadiannya mendadak. Kejadian yang mendadak, oke. Berarti bukan hanya kelumpuhan sebelah ya, dok, ya sebenarnya ya. Gejalanya apa aja sih, dok, selain kelumpuhan sebelah yang diketahui sama masyarakat, dok? Jadi kalau seringnya yang beredar di masyarakat mitosnya nih ya, stroke itu pasti lumpuh, stroke itu harus lumpuh. Tapi ternyata stroke itu dia memiliki gejala-gejala lain selain kelumpuhan. Jadi kalau di bagian diperdosi, kita punya singkatan yang dapat membantu mempermudah masyarakat untuk tahu apa sih gejala stroke itu. Singkatan itu dengan kata segera ke RS. Se-nya itu apa? Se-nya itu senyum tidak simetris. Jadi kalau tiba-tiba kita lagi ini kok mencong mulut saya jadi lebih turun sebelah, itu se, bisa mulut mencong tiba-tiba. Kemudian gerakannya tiba-tiba tidak simetris, kita ngangkat tangan kok tiba-tiba sebelah turun, lebih lemah. Atau kita tiba-tiba berjalan kok rasanya kayak yang sebelah itu tidak bisa dilangkahkan. Nah, kemudian ra itu bisa segera, ra itu bisa bicaranya bisa tiba-tiba pelo, atau malah tiba-tiba tidak bisa berbicara sama sekali, atau dia kok bicaranya jadi agak cadel, atau dia malah ngomongnya nggak nyambung, jadi ada gangguan untuk berbicara. Kemudian kenya itu kebas. Ya, kebasnya itu kebas yang bagaimana? Kebasnya umumnya itu adalah berlangsung separuh badan. Atau kebasnya hanya mengenai di wajah saja. Ya, kemudian ra berikutnya kan segera ke RS. R yang berikutnya adalah rabun. Atau tiba-tiba penglihatannya terganggu. Kok tiba-tiba saya mendadak nggak bisa melihat. Atau tiba-tiba kok saya melihat ke samping yang sebelah sininya nggak kelihatan sama sekali. Jadi matanya kayak pakai kacamata kuda tuh. Nah, kemudian itu bisa jenis-jenis yang bisa gejala dari stroke. Oke, jadi bukan hanya kelumpuhan sebelah ya, tapi segera ke RS. Itu bisa terjadi bersamaan atau bagaimana, dok? Satu-satu kah bisa atau bagaimana, dok? Bisa satu-satu, bisa keseluruhan. Jadi tergantung nanti stroke-nya kenanya di daerah mana. Jadi ini keluhan ini tidak spesifik, harus kebas aja atau harus mulut mencong saja. Ternyata bisa kombinasi dari lebih dari satu dari gejala-gejala tersebut. Begitu ya sahabat sehat RSUD Kota Bogor. Jadi ada singkatan
untuk mengetahui gejala stroke gitu, segera ke RS dan harus segera ke RS dok. Segera Segera ke karena RS. pada Sesuai singkatannya ya, prinsipnya dok, ya? iya, karena prinsipnya pengobatannya stroke adalah time, waktu, sesegera mungkin datang sehingga mengurangi angka kematian, angka kecacatan seperti itu dokter. Jadi semakin cepat juga datang diobati, semakin cepat semakin bagus juga prognosisnya ya dok ya. Betul betul. Oke, stroke itu bisa sembuh nggak sih dok? Kayak tadi dokter Nabil sudah bilang, jadi di Indonesia dan di dunia sendiri angka kematiannya stroke itu termasuk tinggi. Nah selain angka kematian, ternyata angka kecacatannya stroke itu juga tinggi. Jadi kalau kita harus samakan dulu nih persepsi artinya sembuh apa sih? Ya, apakah dia harus sembuh seperti sebelum stroke dia pulih total? Itu bisa. Namun sedihnya adalah angka kecacatan stroke tinggi. Oleh sebab itu, kalau kita pengen angka kecacatannya dan angka kesembuhannya semakin tinggi, oleh sebab itu dia harus ketika sudah terjadi serangan harus segera ke rumah sakit. Ya, benar-benar. Jadi memang seperti itu ya, sahabat sehat ya. Oke, nah kan berarti tadi udah dijelasin nih sama dokter Ramoti betapa mengerikannya ya stroke itu kalau udah terjadi sama kita dan ternyata banyak nih di lingkungan kita yang mengalami stroke. Nah, kira-kira dengan olahraga apa benar dok bisa mencegah kejadian stroke dok? Teorinya nih, cara teori nih, Okay, kalau kita ngomongin teori guys. dulu nih, 90% stroke itu bisa dicegah. Oke, 90% besar juga ya? Stroke itu ya, stroke itu adalah suatu penyakit sebetulnya bisa kita cegah. Namun mencegahnya itu yang agak memiliki suatu upaya dari kita. Jadi pencegahan stroke itu pada dasarnya ada dua. Oke. Faktor resiko stroke. Faktor resiko stroke ada dua pada dasarnya. Yang bisa kita modifikasi, yang bisa kita ubah dan tidak bisa kita ubah. Jadi prinsipnya adalah mencegah stroke adalah kita harus mengontrol faktor resiko. Faktor resiko yang bisa kita ubah apa sih? Merokok, darah tinggi, kemudian sakit gula, dengan sakit jantung, itu bisa kita cegah. Nah, kemudian yang tidak bisa kita cegah apa? Yang tidak bisa kita cegah usia, kemudian jenis kelamin itu berpengaruh. Nah, kalau untuk ngomongin olahraga sendiri, apakah olahraga bisa mencegah stroke? Bisa. Karena kenapa? Dengan olahraga kita bisa mengurangin dan mengontrol darah tinggi. Dengan olahraga kita bisa mengontrol gula darah. Dengan olahraga kita bisa mengurangi angka obesitas atau kegemukan. Jadi olahraga cukup memiliki peran yang cukup penting untuk mencegahan stroke. Mencegah stroke ya. Jadi memang bisa tuh kabar baik buat kita semua ya. Ternyata 90% loh lumayan untuk mencegah ya kejadian stroke-nya. Terus dok, olahraga seperti apa sih dok yang bagus untuk mencegah stroke ini dok? Olahraga yang baik yang disarankan adalah kalau untuk waktunya disarankan itu 2,5 jam per minggu. 2,5 jam per minggu, oke. Ya, tapi akan lebih baik kalau dia dengan waktu yang terbagi. Jadi nggak sekaligus ya dok? Iya, jangan di hari Sabtu kita olahraga 2,5 jam, Senin sampai Kamisnya kita tidur. Trauma ya. Jadi seperti itu. Idealnya sih dilakukan 30 menit per hari. Minimal 5 kali seminggu. Jadi kan kalau kita hitung tuh 30 menit, 5 kali itu udah 2,5 jam. Benar-benar 150 menit ya. Idealnya seperti itu. Olahraganya kayak gimana? Sebenarnya olahraganya aktivitas yang sedang, aktivitas sedang menuju berat. Jangan aktivitas yang terlalu ringan juga. Jadi idealnya adalah 2,5 jam per minggu dengan ya terbagi 30 menit per hari. Jadi olahraganya sebenarnya sederhana ya, Dr. Nabil. Kita nggak perlu mikirin sampai olahraga kayak gimana. Contohnya, yuk kalau teman-teman sehat RSUD kantornya misalnya ada liftnya, ada eskalatornya, kenapa nggak mulai naik tangga? Benar. Ya kan? Atau misalnya dari tempat kerja ke rumah jaraknya tidak terlalu jauh, kenapa tidak jalan? Kenapa mesti naik mobil? Kenapa mesti naik motor? Ya itu hal sederhana seperti itu. Kemudian contoh pagi-pagi yuk keluar sambil beres-beres kebun, kita nyapu-nyapu sedikit. Kemudian tuh itu jadi gerakan sederhana yang sebetulnya bisa semuanya aja lakuin. Tidak harus beli sepatu khusus ya. Benar. Dimulai dari keseharian kita aja ya dok ya sebenarnya. Betul. Ya.
Yang penting ya itu 30 menit dalam waktu satu hari dibagi-bagi sebanyak 5 kali ya dok ya, berarti totalnya 150 menit. Iya juga ya, kadang juga kita males ya naik tangga ya, padahal ada karena udah keenakan nih ya dok ya. Iya, padahal itu sederhana ya. Iya, sederhana sih sebenarnya. Jadi kalau banyak pasien saya bilang ini, dok nggak sempat dok olahraga, kerjanya sibuk gitu kan. Di tempat kerja bisa loh kita olahraga, seperti tadi. Jangan naik lift, jangan naik eskalator, naik tangga loh. Naik tangga itu cukup, kita itu sudah termasuk dengan olahraga, itu cukup bergerak. Sangat membantu sih kalau kayak gitu ya. Jadi nggak ada alasan lagi ya dok ya, nggak punya sepatu lari, belum beli baju tenis, nggak bisa ya. Hari-hari juga bisa kok kita berolahraga seperti itu ya. Terus dok, kalau misalkan nih pasiennya udah terkena stroke nih, masih bisa nggak dok kira-kira diperbaiki dengan olahraga dok? Kalau seperti itu dok? Pasien dengan stroke umumnya kan hampir sebagian, ada sih yang tidak ada kecacatan setelahnya. Habis itu ada ya pasien yang setelah stroke dia dengan keterbatasan fisik. Apakah masih bisa berolahraga? Bisa. Ya, jadi tetap pasien yang pernah terkena stroke harus tetap olahraga. Tujuannya adalah mencegah supaya tidak terjadi stroke berulangnya. Nah, bergeraknya seperti apa ya, disesuaikan dengan kemampuan fisik pasien itu masing-masing. Mungkin untuk teman-teman sahabat sehat RSUD yang punya keluarga yang pernah kena stroke, bisa diskusi untuk fisioterapisnya atau bagian terapinya untuk menjelaskan apa sih bagaimana gerakan olahraga yang memungkinkan. Tapi pada dasarnya tetap bisa olahraga, namun jenis olahraganya mungkin disesuaikan dengan keterbatasan fisik yang dimiliki oleh penderita stroke tersebut. Jadi memang itu ya dok ya, tidak ada alasan, kembali lagi ya dok ya, sebenarnya bisa aja ya untuk mencegah terjadinya stroke berulang seperti itu. Terus ada nggak dok olahraga yang tidak boleh dilakukan pada pasien-pasien yang stroke dok? Tadi kan menyesuaikan nih olahraganya, terus ada nggak yang kayaknya jangan nih gitu buat pasien-pasien stroke-nya? Sebetulnya sih nggak terlalu ada fokus olahraga apa yang nggak boleh. Sebetulnya boleh sih, semuanya boleh ya sih. Yang paling penting adalah disesuaikan dengan kemampuan fisik orang tersebut. Kembali lagi ke situ Kembali ya lagi dok kemampuan fisik. Ya, tapi tentu ya olahraga ekstrim kayak mungkin ya panjat tebing, panjat dinding dengan keterbatasan fisik mungkin nggak bisa juga ya dok, jangan dulu ya gitu. Tapi ya tetap kembali lagi disesuaikan dengan kemampuan fisik dari penderitanya tersebut. Iya benar-benar. Nah jadi buat sahabat sehat RSUD nih, benar kata dokter Ramoti yang ada keluarganya sakit stroke, ditemenin olahraga dikit-dikit aja ya dok ya. Kalau misalkan bisa pakai apa sih yang ini dok, ada yang stress ball gitu ya, buat kekuatan juga bisa ya dok ya, yang kecil-kecil. Atau misalkan apa ya dok ya, kira-kira kayak barbel kecil-kecil kali ya dok ya, yang kecil-kecil itu dok buat ngangkat-ngangkat atau gimana, mungkin bisa ya dok ya. Nah setelah itu dok mau nanya dok, kira-kira sejauh mana olahraga itu berpengaruh terhadap pencegahan dan juga angka kesembuhan dari stroke itu sendiri dok? Jadi stroke ya, kalau kita ngomongin ya tentu kalau untuk ngomongin pencegahan itu tidak cukup kita dominan memang olahraga. Kita harus mengontrol semua faktor resikonya. Darah tingginya tetap terkontrol, gulanya tetap terkontrol, kemudian pasien juga tetap harus menjaga makan, kemudian menjaga berat badan, kemudian tetap tidur, itu jaga stres, itu pengaruh semuanya. Jadi namun semuanya itu harus pada prinsipnya adalah mencegah stroke dengan cara apa? Dengan hidup sehat. Ya, hidup sehat kan olahraga termasuk di dalamnya. Jadi ya kita pengaruhnya cukup besar karena seperti saya bilang, dengan olahraga kita bisa kontrol darah, dengan olahraga kita bisa kontrol kadar gula, dengan olahraga kita bisa kontrol berat badan. Ya, jadi dengan olahraga juga kerja jantung juga lebih baik. Jadi perannya ya cukup besar. Namun tidak bisa mentang-mentang oke, saya sudah olahraga, saya punya sakit gula, jadi saya nggak minum obat gula. Atau saya sudah olahraga, saya nggak minum obat darah tinggi. Jadi lebih baik bersama-sama. Jadi olahraga iya, kontrol faktor risiko dengan obat itu tetap harus. Jadi memang kita harus secara keseluruhan ya dok ya, secara holistik bagaimana kita mencegah stroke ini terjadi. Nah dari teman-teman nih sahabat sehat RSUD, kira-kira dia mau ditanya ya, bahas tentang stroke di podcast RSUD. Sebelumnya kalau teman-teman penasaran boleh nih dilihat satu-satu, banyak sekali konten-konten menarik yang ada di podcast Kesehatan RSUD Kota Bogor. Oke.
Ada yang mau ditanya nggak dari teman-teman? Berarti dok, emang tadi dari awal deh kita coba runutin ya. Kalau kita mau mengetahui gejala stroke itu bukan hanya lumpuh sebelah, tapi segera ke RS yang sudah tadi dijelaskan oleh Dr. Ramoti. Selain itu juga stroke ini ada dua faktor resikonya, faktor resiko yang bisa dimodifikasi dan tidak bisa dimodifikasi. Nah, yang kita bahas hari ini mengenai olahraga itu merupakan salah satu pencegahan untuk stroke yang bisa dimodifikasi seperti obesitas tadi ya, kemudian hipertensi itu bisa dicegah dengan olahraga dan juga tadi diabetes mellitus. Jadi mungkin itu yang bisa dilakukan sama sahabat sehat RSUD dan juga nih dikasih tahu ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya, ke kakek nenek dan ibu bapaknya. Nah dok, ada lagi nggak dok kira-kira yang perlu diketahui nih dok sama masyarakat mengenai olahraga dan stroke ini dok? Jadi kenapa sih kalau sahabat RSUD nanya kok stroke, kenapa hari ini kita ngebahasnya mengenai olahraga ya? Karena memang sebetulnya setiap tanggal 29 Oktober itu secara dunia kita memperingati namanya World Stroke Day. Jadi hari stroke, hari peduli stroke. Jadi karena tadi dibahas sama Dr. Nabila di awal, stroke itu angka penting buat kita adalah bukan ngobatin stroke, kita mencegah untuk supaya terjadi. Gimana caranya supaya nggak terjadi stroke? Perkembangan teknologi membuat ternyata membuat masyarakat seluruh dunia jarang bergerak. Mageran ya dok ya? Mageran. Kita makan, kita tinggal pesan. Kemudian semuanya bisa kita dapat dengan berbaring. Benar. Ternyata dengan berbaring meningkatkan banyak resiko yang memungkinkan untuk terjadi stroke. Oleh sebab itu pada tahun ini memang secara dunia kita mengambil tema. Mengambil tema apa sih olahraga untuk mencegah stroke. Ya jadi ternyata ya itu karena ya kita nggak bisa mungkirin ya kemajuan teknologi. Benar. Kemajuan teknologi. Ya, dan membuat masyarakat akhirnya jadi lebih malas bergerak. Jadi karena bergerak besar, mulai bergerak yuk. Bergerak yuk. Yuk bangun nontonnya sambil berdiri sambil tidur. Iya. Ada pertanyaan ada pertanyaan nih dok dari peserta di YouTube. Halo sahabat sehat yang ada di YouTube. Apakah dari angin malam dan faktor kelelahan bisa menyebabkan stroke di usia muda? Nah, banyak nih dok, pernah ada juga nanya ke saya kayak gini dok. Gimana tuh dok? Memang kalau dulu zaman saya masih sekolah dulu ya, saya ya berapa tahun yang lalu lah. Ya. Angka stroke makin kesini ternyata makin muda. Kalau dulu dibilang stroke itu banyak diserang oleh lansia. Tapi ternyata semakin kesini 30 tahun, bahkan 20 tahun sudah ada yang terkena stroke. Nah, kalau tadi pertanyaannya apakah angin malam dan kelelahan bisa bikin stroke? Angin malam secara langsung sih enggak ya, bukan angin malamnya, tapi ya kelelahan kan bikin jadi stres. Ternyata hormon stres bisa mencetuskan stroke. Atau pasien dengan kelelahan bikin kita jadinya istirahatnya kurang, kita jadi tensinya naik. Tensi naik bisa bikin stroke. Tapi kalau angin malam dalam arti orang muda kan lebih banyak nongkrong di luar, kalau malam-malam apakah bisa stroke? Sih belum ada sih mengenai apakah orang yang lebih sering keluar malam akan bikin stroke. Jadi saya rasa bukan angin malamnya, tapi kelelahannya, jadi fatigue-nya menaikkan beban jantung, menaikkan darah tinggi. Udah gitu kalau dia nongkrong di malam-malam mungkin makannya jadi tidak teratur, minum manis, itu bisa penyebabnya semua. Jadi itu sehingga membuat angka stroke makin kesini makin muda. Jadi bukan angin malamnya, tapi yang bikin kita kena angin malamnya kecapean kerja sampai malam, nongkrong malam-malam, jajan junk food malam-malam itu mungkin ya dok ya yang bikin stroke-nya.
Oke, itu ya pertanyaan yang pertama. Ada nih pertanyaan kedua dari sahabat sehat yang ada di YouTube. Seperti yang tadi sudah dibahas tentang olahraga, tapi apakah ada olahraga yang tidak direkomendasikan untuk pasien atau penderita stroke? Ini tadi udah dibahas juga, tapi nggak apa-apa dok, mungkin ada yang jawaban yang lebih. Oke. Jadi olahraga apa sih yang direkomendasikan untuk penderita stroke? Umumnya penderita stroke memiliki faktor resiko yang berbeda-beda. Ada yang faktor resikonya dia dengan jantung, ada faktor resikonya pasiennya dengan obesitas sekali, kemudian ada yang dengan gagal ginjal seperti itu. Jadi pada prinsipnya seseorang yang telah menderita stroke tetap boleh bergerak. Tapi olahraga seperti apa yang direkomendasikan itu tergantung dari masing-masing. Oleh sebab itu anjurannya sih tetap kontrol ke dokternya, diskusi dengan yang kan biasanya pasien stroke banyak dengan kecacatannya, dia tetap kontrol untuk fisioterapi. Boleh diskusi dengan dokter spesialis rehab mediknya untuk fisioterapisnya untuk bertanya apa sih olahraga yang direkomendasi, karena harus dilihat juga penyakit dasar yang menyertainya. Ya contoh kalau pasiennya dengan gagal jantung ya tentu dia tidak boleh olahraga terlalu berlebihan, tapi dia tetap harus bergerak. Jadi olahraganya dengan keadaan fisik pasiennya masing-masing. Jadi tidak ada spesifik ini lo nggak boleh untuk penderita stroke ya, ini boleh. Jadi kembali lagi harus melihat orang per orang ya, karena untuk melihat keadaannya gimana sih, berbeda-beda ya dok ya. Kondisi betul. fisiknya, kemudian kondisi penyakit bawaannya memang harus dipertimbangkan. Jadi obat rehabilitasi boleh didiskusikan sama dokternya nih, kira-kira nggak apa yang bisa dilakukan. Tuh. Ada lagi nih dok yang nanya dok. Halo dok, maaf bertanya, apakah stroke bisa menyerang usia muda? Stroke itu bisa menyerang siapa saja, usia apa saja. Bahkan bayi baru lahir pun bisa terkena stroke. Dan itu banyak kasusnya. Ya jadi kalau kita ngomongin stroke usia dewasa, kalau anak-anak kan agak special case untuk stroke-nya ya. Stroke bisa menyerang seluruh usia. Jadi stroke itu ternyata tidak memandang usia, tidak memandang jenis kelamin, walaupun secara penelitiannya jenis kelamin tertentu lebih memiliki resiko. Ya, tapi stroke bisa menyerang siapa saja. Jadi tetap ya kita tetap harus berhati-hati. Jangan saya masih 30 tahun, saya nggak mungkin kena stroke. Ternyata makin hari makin ini penderita stroke makin banyak. Karena kenapa? Pasien darah tinggi makin banyak, makin usia muda. Orang diabetes makin kesini makin muda. Iya, benar. Orang dengan gagal ginjal makin kesini makin muda. Itu berkaitan karena lifestyle, kebiasaan hidup kita yang makin hari makin kesini kok ternyata makin meningkatkan resiko untuk terjadinya. Ayo gerak makanya. Ayo gerak, ayo bangun, ayo kita olahraga. Jadi bisa mengenai siapa saja ternyata teman-teman sahabat sehat RSUD. Gitu ya untuk yang pertanyaan ketiga. Sekarang lanjut ke pertanyaan keempat dok. Mana pencegahan stroke sedari usia produktif? Apakah dengan mencegah stroke di kemudian hari? Dokter, maaf, apakah olahraga yoga bisa mencegah terjadinya stroke di kemudian hari? Oke, terima kasih pertanyaannya. Nih pasti suka yoga nih. Biasa. Jadi kalau kita ngomongin pencegahan stroke harus kita lakukan dari sekarang. Sedini mungkin kita harus melakukan hal-hal yang untuk mencegah stroke. Mencegah stroke gimana caranya? Seperti tadi dibilang, faktor resiko stroke itu ada 2 pada dasarnya. Ada yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak bisa dimodifikasi. Yang tidak bisa dimodifikasi artinya apa? Ya nggak bisa kita ubah, karena memang ada hal-hal tertentu dalam tubuh yang nggak bisa kita ubah. Contoh, usia. Semakin tinggi usia, memang faktor resiko stroke akan lebih tinggi dibandingin yang muda. Ya. Kemudian jenis kelamin itu berkaitan sama faktor hormonal. Ya. Kemudian berkaitan sama genetik. Ya itu hal yang tidak bisa kita ubah. Yang bisa kita ubah adalah faktor resiko yang dapat dimodifikasi. Dapat modifikasi contohnya apa? 1, dengan darah tinggi, riwayat darah tingginya. Kemudian obesitas. Kemudian kolesterol. Kemudian diabetes. Ya, kemudian gagal ginjal. Nah, jadi untuk mencegah
stroke dengan efektif, yang harus dilakukan apa? Kontrol faktor resikonya semuanya. Dengan cara apa? Gimana cara kita ngontrol hipertensi, diabetes, kemudian gagal ginjal, kemudian obesitas, kemudian kolesterol, dan merokok. Merokok juga termasuk faktor resiko. Misalnya, satu, makannya, jaga makanan. Makanannya dok. Ya, kemudian yang kedua kalau merokok ya hentikan rokoknya. Yang ketiga istirahat yang cukup. Yang keempat kontrol stres. Yang kelima olahraga. Jadi kalau kita ngomongin apakah ada hal yang efektif untuk mencegah stroke, semua harus dilakukan. Jadi hidup yang sehat itu dapat mencegah stroke. Apakah dengan kita gaya hidup yang sehat, stroke pasti tidak terjadi? Stroke hanya bisa dicegah 90%. Ada faktor 10% yang kita nggak bisa cegah. Apa? Usia, genetik, kemudian jenis kelamin. Kan kita nggak mungkin tuh merubah itu semuanya. Jadi, tapi 90% angka yang cukup besar. Besar sekali. Ya, sangat besar. Jadi, iya, benar. Jadi bisa. Nah, apakah yoga bisa mencegah terjadinya stroke? Sangat bisa. Jadi pada dasarnya tidak ada spesifik olahraga yang semua olahraga. Semua olahraga ya. Jadi prinsipnya adalah ayo bergerak. Nah, jadi semua olahraga. Apakah yoga lebih baik daripada berjalan? Apakah yoga lebih baik daripada senam-senam? Ya enggak. Pada prinsipnya bergerak, ayo olahraga 2,5 jam per minggu. Oke, jadi memang di lifestyle. Iya. Iya, lebih banyak faktor resiko yang bisa kita modifikasi kok dibandingkan yang tidak bisa dimodifikasi. Jadi, ayo kita modifikasi gaya hidup. Oke, terima kasih untuk pertanyaan tadi ya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kelima ya dok ya. Dok, izin bertanya, apakah stroke salah satu jenis serangan jantung? Stroke itu gangguannya di otak. Jadi stroke itu gangguannya bisa di otak, bisa pembuluh darah mata, bisa di medula spinal istilahnya. Tapi memang sebagian besar orang taunya stroke itu di otak. Apakah dia bagian dari serangan jantung? Tidak. Tapi apakah serangan jantung bisa bikin stroke? Bisa. Ya, jadi dia bukan bagian dari serangan jantung, namun gangguan pada jantung bisa menjadi mencetuskan stroke. Seperti itu ya. Jadi bukan bagian dari situ, tapi bisa menjadi hal yang berkesinambungan ya dok ya. Betul. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi. Dok, tanya di badan atau dari sekitar bisa menyebabkan stroke. Sempat dengar mitos seperti itu dok. Terima kasih. Oh, dia main mitos atau fakta nih dok. Okay. Mitos atau fakta nih dok. Kalau tindik itu bisa bikin stroke dok. Mitos. Okay. Saya malah baru dengar mitos seperti ini. Jadi stroke itu penyebabnya adalah gangguan darah di otak. Jadi gangguan aliran darah, bisa penyumbatan, bisa pecah pembuluh darah. Nah, apakah tindik di sekitar muka bisa menyebabkan stroke? Secara langsung sebenarnya tidak. Cuma kalau tindik di badan di sekitar muka, habis itu muka dan bekas tindikannya jadi infeksi, habis itu infeksi bisa mengganggu, ya bisa aja. Ya, tapi secara langsung apakah tindiknya itu bisa bikin stroke? Enggak sih. Enggak ya, karena tidak mitos. Menyebabkan sumbatan ya, ataupun kalau mitos ya. Oh iya gini, mitos. Bukan fakta. Ya, jadi memang bukan secara langsung kan tadi kalau kata Dr. Ramoti ada yang menyumbat atau pembuluh darahnya pecah. Jadi tindik di daerah wajah itu tidak menyebabkan kedua hal tersebut, kecuali tadi kalau sampai infeksi tidak bersih dan lainnya mungkin bisa sampai ke arah sana seperti itu. Oke, baik. Banyak banget ya dok yang nanya, ternyata cukup menarik ya, dan memang sangat bagus sekali materi kita pada hari ini. Jadi kembali lagi untuk kita semua sahabat sehat RSUD, jangan lupa olahraga, hidup sehat, dan juga modifikasi nih gaya hidup kita supaya terhindar dari stroke. Karena ada lumayan nih 90% kesempatan kita untuk tercegah dari stroke itu. Terima kasih banyak kepada Dr. Ramoti atas kesempatannya dan ilmunya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita semua semangat terus olahraganya. Ayo bergerak. Ya, ayo bergerak. Baik, selamat siang sahabat sehat RSUD Kota Bogor. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.